Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriani dengan stambuk F1C11 17041. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah sintesis senyawa anorganik dengan judul sintesis COCR dengan metode ultrasonik. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan. Dapat dilihat berikut adalah jurnal yang melatar belakangi materi saya. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada materi ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Kasus bedah tulang di Indonesia meningkat seiring dengan meningkatnya masyarakat lanjut usia, penderita osteoporosis, dan tingginya tingkat kecelakaan. Kerusakan tulang, khususnya tulang rawan, dapat digantikan dengan implan tulang prostesis, yaitu biomaterial yang ditanam dalam tubuh secara permanen sekitar 15-20 tahun. Sifat utama yang harus dimiliki oleh biomaterial yang berbasis logam untuk implan prostesis adalah kesesuaian dengan sel hidup manusia atau excellent biocompatibility, tidak karsinogen, daya pakai yang lama, dan kekuatan bahan implan yang bagus. Maka dari itu, paduan kobalt variasi yang divariasikan dengan CR diharapkan mampu memperbaiki sifat mekanik dan non-mekanik implan tulang prostesis. CR sendiri mampu meningkatkan ketahanan korosi dengan membentuk lapisan pasif CR2O3 dan fasa Y sehingga membentuk kekerasan pada paduan. Selanjutnya masuk ke karakterisasi kobalt. Kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CO dengan nomor atom 27. Elemen ini biasanya ditemukan dalam bentuk campuran di alam. Elemen bebasnya diproduksi dari peleburan reduktif oleh logam berwarna abu-abu perak yang keras dan berkilau. Dapat dilihat pada slide sifat fisika dari kobalt. Selanjutnya yaitu kromium. Kromium merupakan golongan ke-6 dengan lambang CR dengan nomor atom 24. Kromium berwarna abu-abu seperti baja, berkilau keras dan rapuh yang memerlukan pemolesan tinggi, tahan pengusaman, dan memiliki titik lebur tinggi. Nama unsur ini diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu chroma, yang berarti warna, karena banyak senyawa kromium yang sangat berwarna. Berikut dapat dilihat pada slide karakteristik dari CR atau kromium. Paduan kobalt digunakan dalam aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan pada keadaan ekstrim karena tahan korosi yang tinggi saat peningkatan temperatur. Paduan kobalt sendiri berbasis CO dengan variasi CR diharapkan mampu meningkatkan sifat mekanik dan ketahanan korosi sebagai bahan implan. Serbuk paduan yang berskala nanopartikel memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga kapasitas penyerapan energinya lebih baik dibandingkan dengan paduan serbuk yang berukuran mikrometer. Berikut adalah paduan kobalt dengan struktur FCC dan HVC, bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu
Alat dan bahan yang digunakan dalam metode sintesis dari COCR. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan adalah seperangkat X-ray diffraction atau SRD, Panellitical Amplifier Philips dengan sumber radiasi berupa CU, panjang gelombangnya yaitu 1,54060, scanning electron microscope atau SEM dengan percepatan energi sebesar 20 kV yang dilengkapi dengan energi dispersif spektrometri atau EDS dan hardness tester. Kemudian bahannya yaitu berupa serbuk COCR dengan kemurnian 99% dari eldrick, etanol absolut dengan kemurnian 98% dari merch, larutan etsa Kellings nomor 2 etchan, instrumen ultrasonik, vibrasel dengan frekuensi 20 kHz, daya 750 watt. Berikut adalah metode kerjanya. Pertama, campuran COCR dengan komposisi 80:20% berat diultrasonikasi dengan larutan etanol dengan perbandingan volume etanol serbuk COCR sebesar 7:3 pada frekuensi 20 kHz. Amplitudenya 40% dengan variasi waktu selama 0 jam, 12 jam, 24 jam, dan 48 jam. Untuk sampel 0 jam dilakukan pencampuran dengan manual di dalam mortar. Serbuk hasil ultrasonikasi dikompaksi lalu dikapsulasi dalam gelas kuarsa. Keadaannya vakum, kemudian dilakukan proses sintering selama 2 jam pada suhu 1300 derajat Celcius secara berturut-turut. Masing-masing sampel diberi nama 1S, 4S, 5S, dan 6S. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada gambar 1 menunjukkan analisis IDS dari serbuk COCR akibat sonikasi selama 24 jam dengan hasil analisis kandungan unsur ditunjukkan pada tabel 1. Dapat dilihat pada tabel 1 yang merupakan analisis kandungan yang terdapat dalam COCR. Kemudian pada gambar 2 merupakan pola difraksi serbuk COCR dengan variasi waktu ultrasonikasi 0, 3, 6, 12, 24 sampai 48 jam. Hasil pengamatan terhadap serbuk COCR menggunakan SRD tertera pada gambar 2. Dari gambar 2 terlihat bahwa semakin bertambahnya waktu ultrasonikasi, intensitas puncak CR semakin berkurang, sedangkan puncak-puncak CO tidak mengalami banyak perubahan sesuai dengan penelitian sebelumnya. Pada FCC memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan pada HCP. Semakin bertambahnya waktu ultrasonikasi, puncak FCC melurus, semakin perubahannya tidak signifikan. Perubahan fasa mulai terlihat setelah dilakukan ultrasonikasi selama 40 jam. Puncak FCC pada posisi 20 sebesar 51,46 derajat dan puncak BCC CR pada posisi 20 sebesar 11566 derajat hilang. Berikut pada slide terlihat dari gambar 4 diperoleh bahwa paduan COCR dengan referensi COD 15 424164 CO08 CR02 adalah sebesar 25,2124% berat persen. Hasil ini mempertegas indikasi awal paduan COCR hasil IDS pada gambar 1. Paduan COCR terbentuk akibat perlakuan ultrasonik disebabkan tekanan kavitasi dan ledakan kavitasi selama proses sonifikasi
bagaimana hasil penelitian sebelumnya. Gambar 5 diperoleh bahwa paduan COCR yang diperoleh sebesar 15,33416% berat. Komposisi fasa COCR berkurang, hasil ultrasonik berkurang pada pembentukan. Hal ini disebabkan sebagai CR teroksidasi menjadi CR2O3. Di lain pihak, setelah proses sintering pada 1300 derajat Celcius terjadi peningkatan intensitas difraksi secara signifikan. Pada gambar 6 merupakan morfologi struktur mikro. COCR hasil sinterin menggunakan SEM dengan perbesaran 1000 kali. Pada gambar 6 juga terlihat bahwa butir yang muncul dari hasil ETSA terhadap sampel, batas butir tersebut menunjukkan bentuk partikel dari paduan. Dari keempat sampel diperoleh batas pola butir COCR yang sama. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, ultrasonikasi selama 48 jam dengan frekuensi 20 kHz pada amplitudo 40% mengakibatkan partikel CO maupun CR mengecil dari 20 nanometer hingga 60 nanometer menjadi 8 nanometer dan terjadi transformasi struktur setelah ultrasonikasi. Pada fasa FCC mulai bertransformasi menjadi HCP. Perlakuan ultrasonik selama 40 jam menghasilkan pembentukan paduan COCR dengan presentasi berat sebesar 25,2124. Fase COCR padat hasil sinterin adalah HCP dengan nilai A sama dengan B sama dengan 0,25 dan seterusnya dapat dilihat pada slide, sehingga paduan CR yang terbentuk setelah sinterin pada suhu 1300 derajat Celcius adalah sebesar 15,33416% berat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.